Halo guys, balik lagi sama aku Kevin di Gavino Labs. Kalau di video sebelumnya kita udah ngekonfigurasi yang namanya DHCP server supaya klien itu bisa dapetin IP address secara dynamic atau secara otomatis. Kali ini kita harus belajar yang namanya DHCP security atau gimana cara ngamanin DHCP servernya supaya nggak ada klien entah dari antah berantah itu bisa connect terus ngacauin jaringan kita dan kawan-kawan. Terus emangnya caranya gimana sih? Oke, langsung aja kita ke topologinya sama objektifnya seperti di video-video sebelumnya. Jadi topologinya ini sama kayak di video sebelumnya, di mana kita ada internet atau modem, masuk ke Ether 1, terus ada mikrotik, di mana Ether 1-nya itu bakal kita pasangin di DHCP client buat mikrotiknya dapat IP address, add default root, dan DNS, dan kawan-kawan lah. Habis itu Ether 2 untuk IP static buat klien. Habis itu Ether 3 ada DHCP server yang dimana beberapa komputer yang ini bakal jadi DHCP client. Terus objektifnya apa aja nih? Objektifnya cuma satu sebenarnya. Gunakan konfigurasi ARP sama dengan ARP only ke interface Ether 3. Konfigurasinya gimana? Nanti langsung aja kita pergi ke Winbox untuk konfigurasinya. Nah, ARP only ini apa sih sebenarnya? ARP only ini sebenarnya adalah konfigurasi di mana dia akan ngeblokir semua akses klien ke internet ketika MAC address-nya klien ini atau physical address-nya ini dan IP address-nya klien itu belum terdaftar di ARP table. Yang dimana kalau belum terdaftar di ARP table, kita harus daftarin secara statik untuk saat ini. Saat berikutnya, ya tunggu aja penjelasan berikutnya. Nah, terus buat kalian yang belum tahu ARP table ini apa, sebenarnya ARP table sendiri ini merupakan sebuah table di mana table ini menyimpan data asosiasi antara physical address atau MAC address dengan yang namanya IP address. Jadi misalkan di sini kita ada MAC address sekian ini nanti bakal asosiasi sama IP address ini 10.10.20.254 misalkan kayak gitu. Jadi mereka terasosiasi satu sama lain. Nah, berarti apakah kita harus nge-add secara statik dan kawan-kawan? Bisa nanti secara otomatis. Tapi kita statik dulu dan praktekin apa yang namanya ARP only. Langsung aja kita pergi ke Winbox. Oke guys, sekarang kita udah ada di Winbox. Gimana cara nyetingnya? Namanya ARP only. Kita settingnya di mana? ARP only-nya di interface Ether 3. Langsung aja kita ke menu interface di sini. Terus kita pergi ke Ether 3, kita klik double klik. Nah, di sini nanti kalian akan nemuin yang namanya ARP. Di sini waktu defaultnya itu pasti enable. Dimana ketika kita kasih IP address ke DHCP client, langsung nge-add IP address dan MAC address-nya langsung di ARP table. Nah, kita langsung aja konfigurasi sesuai perintahnya reply only di sini, terus kita klik apply. Ketika kita buka ARP list di menu IP terus submenunya ARP, nanti kita lihat di sini bakal kosong. Kecuali ARP list ini kita dapetin dari DHCP client untuk kita dapetin thread dari modem. Untuk yang ke klien kita nggak bakal dapat kalau udah konfigurasi reply only. Pembuktiannya gimana? Di sini kita udah ada komputer-komputer yang secara virtual terbentuk di Pinet Lab atau environment untuk simulasi jaringan. Kita langsung aja connect ke komputer yang dapat IP address dari DHCP server, yang dimana di sini ada Ether 3, ada switch, yang pasti udah ada DHCP servernya. Langsung aja kita pergi ke komputer ketiga. Oke, di sini kita udah terkoneksi ke komputer yang ketiga. Kita langsung aja minta IP address dari DHCP server. Setelah itu kita bisa lihat di sini kita udah dapat IP address 10.10.20.254. Oke, kita langsung aja pergi ke mikrotik lagi. Di sini di ARP list kita nggak bakal mendapatkan sesuatu hal yang baru. Kita coba koneksi internetnya, kita langsung ping 8888. Dan ya, kita nggak dapet internet. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang, kita harus nge-add
secara statis, secara manual yang namanya MAC address dan IP address. Kita langsung aja copy MAC address-nya di sini karena ini MAC address-nya komputer virtual. Yang ketiga, kita add di sini MAC address-nya, kita paste. Terus IP address-nya tadi berapa? IP address-nya di sini di 10.10.20.254. Setelah itu interface-nya jangan lupa pakai interface DHCP servernya. Di sini tertiga DHCP servernya. Terus kita klik apply. Nanti secara hostname-nya langsung muncul VPC 3. Terus kita klik OK. Dan ya, kita nge-add ARP list secara manual. Kalau misalkan kita coba ping lagi ke 8888, kita dapat internet. Nah, itu kenapa kalau reply only konfigurasinya, kalau misalkan kita belum nge-add MAC address sama IP address-nya, komputer atau klien yang belum kita add itu nggak bakal dapet internet. Kalau misalkan udah kita add, bakal dapet internet. Jadi itu kalau misalkan secara manual pakai reply only, lumayan cukup mengamankan, harusnya kan secara logika, karena itu kita harus nge-add MAC address, IP address secara manual, yang dimana itu bisa kita sortir. Oh ya, ini bener nih, klien ini pakai MAC address sekian, bla 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 bla. Tapi kan zaman sekarang kan HP pun pakai random MAC address acak. Terus gimana caranya nge-add secara otomatis? Apakah bisa? Jawabannya bisa, guys. Makanya kita pergi ke objektif kita yang kedua. Kita harus gunakan konfigurasi yang namanya add ARP for leases. Gimana cara konfigurasinya untuk add ARP for leases-nya? Gimana sih konfigurasinya? Langsung aja kita pergi ke Winbox. Kita harus pergi ke DHCP server kita. Jadi kemana? Ke IP, DHCP server. Habis itu kita klik DHCP server kita. Dan kalian bakal menemukan yang namanya add ARP for leases di konfigurasi DHCP server kita. Langsung aja kita enable, klik apply, terus oke. Gimana pembuktiannya bahwa kita langsung nge-add MAC address dan IP address ini secara otomatis? Oke, langsung aja kita pergi ke Pinet tab lagi. Kita akan connect ke VPC yang nomor 4 atau PC nomor 4. Kita di sini akan request IP address lagi ke DHCP servernya. Kalau sudah, kita langsung aja coba ping google.com misalkan. Nah, ini langsung secara otomatis kita dapat internet. Walaupun tadi kita udah mengkonfigurasi yang namanya reply only di ARP interface Ether 3. Terus kok bisa? Ya karena kalau misalkan kita lihat di tabel ARP-nya, ini secara otomatis dynamic complete DHCP di VPC 4 ini kita nge-add yang namanya MAC address dan IP address. Terus berarti kurang aman dong kalau misalkan secara otomatis gini semua klien yang terkoneksi bakal bisa connect ke internet. Betul, tapi kita bisa make static juga di sini. Yang dimana kalau make static kita bisa disable juga kalau misalkan kita nggak tahu nih MAC address klien siapa yang connect, nggak terdeteksi, kita nggak paham, nggak apal gitu kan, kayak merasa asing gitu, kita bisa aja langsung disable. Gitu. Kalau misalkan di disable di sini, di komputer 4 tadi yang misalkan kita bisa terkoneksi ke internet, dia nggak bakal bisa terkoneksi ke internet kalau kita disable. Jadi ya lumayan lah, cukup aman begitu kan. Nah, jadi gitu kan guys. Kita udah ngecobain objektif yang kedua untuk ngekonfigurasi yang namanya add ARP for leases ini kita nyalain, terus kita bakal ngedapetin bahwa secara dinamis MAC address dan IP address-nya itu langsung ke add ke ARP table. Dan ya betul, kita sudah membuktikan bahwa gunanya add ARP for leases ini untuk menambahkan MAC address dan IP address di ARP table secara otomatis. Kalau misalkan kita pakai DHCP server, DHCP client ini request IP address dan kawan-kawan. Jadi untuk secara keamanannya pun kita bisa make static. Terus kalau misalkan kita secara asing menemukan MAC address yang oh ini kayaknya bukan klien kita deh, kita bisa disable juga. Jadi segitu aja untuk video DHCP security kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like, bisa komen juga kalau misalkan kalian bingung tentang videonya ini. Jangan lupa juga subscribe.
ke YouTube channel ini supaya bisa berkembang lagi, supaya saya semangat juga buat bikin videonya. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang basic setup untuk backup. Kita udah setup panjang-panjang MikroTik kita secara statis ataupun dynamic pakai DHCP server. Kalau misalkan tiba-tiba hilang konfigurasinya gitu, hack atau kereset, terus kita nggak ada backup-annya, kan kita harus konfigurasi secara manual lagi, jauh-jauh lagi, klik ini itu, dan dia membutuhkan waktu. Jadi kita harus nge-backup konfigurasi MikroTik kita. Gimana caranya? Tunggu aja di video selanjutnya. Jadi see you in the next time guys. Bye.